Jadi mulai 1 Februari 2027, syarat buat dapetin duit dari YouTube naik 2 kali lipat. Ini bukan rumor teman-teman, ini baru resmi diumumin YouTube juga minggu ini gitu. Kalau kalian itu lagi berjuang ya kan untuk menembus monetisasi, maka kalian itu wajib tahu ini sebelum terjebak dengan strategi bikin konten dengan cara yang salah. Jadi aku udah baca beberapa detail dan pengumuman resminya dari YouTube dan aku coba bandingin juga sama beberapa sumber lainnya. Dan ada beberapa poin yang menurutku bakal langsung ngubah ya cara kita itu bikin konten gitu loh. Mulai dari sekarang. Aturan baru ini itu tuh bukan cuma buat kreator besar teman-teman, tapi justru yang paling kerasa tuh dampaknya ya kreator baru ya sama channel yang menengah atau mungkin channel-channel kecil. Sebelum masuk ke detailnya, kenapa kalian tuh harus peduli soal ini sekarang ya, bukan nanti pas udah berlaku. Pertama, kalau teman-teman itu lagi ngerjain channel baru, target yang kalian kejar sekarang bisa jadi udah nggak relevan lagi begitu aturan barunya berlaku di Februari 2027. Coba kita bayangin deh, kita itu udah ngejar target lama banget ya kan selama berbulan-bulan. Terus pas mau nyampe ya, garis finishnya udah digeser. Capek nggak tuh? Capek dong. Kedua, aturan baru ini tuh bukan cuman soal ini lebih susah gitu. Tapi ada perubahan cara kerja juga untuk video shorts yang bisa bikin channel yang udah monetize itu bisa kehilangan sebagian penghasilan. Kalau nggak ngerti mekanismenya, ini yang menurutku paling sering disalahpahamin orang. Mereka pikir begitu udah monet, aman selamanya. Padahal ada ambang yang harus dijaga terus-menerus tuh, khusus buat video shorts. Ketiga, ada deadline administratif yang sering diabaikan. Kalau kalian itu udah punya channel monetize, ada tenggat waktu buat menyetujui ketentuan barunya. Dan kalau kelewat, penghasilan kita bisa berhenti walaupun channelnya tetap aktif. Ya itu tadi bukan soal performa kontennya ya, sekali lagi teman-teman ya. Tapi juga soal kita itu udah klik tombol setuju atau enggak di studionya. Dan kalau kalian mikir, ah bang channel aku sudah monet, ini tidak akan ngaruh ke aku. Kata siapa Ferguson? Itu belum tentu benar. Terutama kalau sebagian besar penghasilan kalian itu dari video shorts. Aku bakal jelasin persis bagian mana yang perlu kalian perhatiin satu-satu biar teman-teman itu bisa langsung cek channel kalian sendiri sambil nonton ini. Kita akan bahas rincian aturannya. Pertama adalah syarat masuk YPP buat kreator baru itu naik 2 kali lipat. Kalau sekarang kreator baru cuma butuh 1000 subscriber plus 4000 jam tonton dalam setahun atau 10 juta tayangan shorts aja dalam 90 hari, maka mulai Februari 2027 itu naik jadi 8000 jam tonton atau 20 juta tayangan shorts. Subscribernya tetap 1000 dan ini yang menurutku paling kerasa banget ya buat kreator baru. Kalian cukup penuhin salah satu dari dua opsi ini sebenarnya, bukan dua-duanya. Jadi kalian itu tetap bisa pilih fokus ke video panjang atau ke short sesuai kekuatan konten kalian. Tapi ini baru cerita buat kreator baru ya. Kalau misalkan channel kalian itu udah monet, poin berikutnya ini yang perlu kalian perhatiin juga. Dimana di poin kedua ada ambang baru khusus buat penghasilan shorts. Dan ini yang jarang dibahas. Ini bagian yang menurutku paling penting buat kalian yang udah monetize. Mulai Februari 2027. Biar tetap dapat bagi hasil iklan dan juga langganan dari shorts, kalian itu harus jaga minimal 10 juta tayangan shorts yang berkualitas dalam 90 hari terakhir. Kalau turun di bawah itu, channel kalian nggak dikeluarin dari YouTube Partner Program. Tapi kalian itu bisa kehilangan penghasilan dari shorts sampai kalian tuh naik lagi ke atas ambang itu. Penghasilan dari video panjang itu tetap jalan seperti biasanya. Jadi teman-teman itu yang penghasilannya itu campuran antara video panjang dan video shorts, ini saat yang pas banget buat mulai ngecek berapa persen sebenarnya kontribusi shorts ke total penghasilan kalian. Biar kalian itu tahu seberapa besar resikonya kalau performa video shorts teman-teman itu tuh turun. Nah, kalau kalian itu denger ini terus mikir, wah berarti channel kecil bakal makin susah bang. Ya, nggak juga. Karena poin berikutnya ini kabar baik sebenarnya buat teman-teman semua yang masih di tahap awal, oke? Jadi poin ketiga, tingkat awal buat 500 subscriber itu sebenarnya nggak berubah. Kalau misalkan teman-teman itu tuh lagi ngejar funding atau YouTube Shopping, karena syaratnya ya 500 subscriber itu tetap sama, nggak ikut naik. Bersyukur ya kita. Jadi kalau kalian itu masih di tahap awal banget, ya ini kabar baik dan jangan panik dulu. Karena gini teman-teman, target terdekat kalian itu nggak berubah, tapi ada satu hal lagi yang justru paling gampang kelewat, dan ini yang paling penting banget buat teman-teman yang udah jalan nih channelnya, yaitu di poin keempat. Jadi kalau channel kalian itu udah monet, ada deadline yang harus kalian urus manual. Ini yang paling gampang diabaikan.
Nah, kalau kalian itu masuk ke YPP, kalian tuh harus buka YouTube Studio dan menyetujui ketentuan monetisasi yang diperbarui sebelum 31 Januari 2027. Kalau kelewat tenggat ini, kalian tuh bakal berhenti dapat penghasilan dari fitur-fitur terkait mulai 1 Februari 2027. Walaupun status YouTube partner program kalian sendiri itu nggak kena dampak. Nah, ini tuh bukan info yang aku dengar dari orang lain, guys. Ini ada di pengumuman resminya YouTube secara langsung. Jadi jangan tunggu sampai mepet, oke? Cek langsung di studio kalian sekarang hari ini kalau bisa ya. Sekarang setelah kalian tahu 4 poin ini, ada satu hal yang menurutku lebih penting dari sekedar hafalin angka-angkanya, guys. Jadi perubahan ini menunjukkan arah YouTube ke depannya. Mereka sepertinya makin mengutamakan konten yang beneran ditonton orang sampai habis gitu. Jadi bukan cuma konten yang di-generate asal-asalan, yang penting banyak generate ya buat ngejar angka view doang gitu. Ya makanya standar jam tonton dan tayangan shorts-nya itu dinaikkan, bukan diturunin. Itu sinyal yang jelas banget buat teman-teman semuanya ya kan. Kalau ngebaca arahnya gitu. Artinya apa? Kalau kalian tuh masih mikir bisa sukses instan dari YouTube cuma modal ngedam konten AI seadanya tanpa memikirkan kualitas, yang penting upload banyak asal ada shorts setiap harinya. Aturan baru ini waduh justru bikin jalan itu semakin sempit, guys. Karena ya ambang yang dinaikkan 2 kali lipat itu tuh bukan cuma soal angkanya, itu tuh kayak jadi filter alami yang bakal nyaring konten-konten yang emang nggak niat gitu. Yang paling aman sekarang adalah balik ke dasar lagi, balik ke fundamental dalam bikin konten, yaitu bikin konten yang normal-normal aja, bikin konten yang niat dan beneran berguna atau menghibur buat penonton, bukan sekedar ngejar kuantitas atau berharap satu video tiba-tiba bisa viral dan bikin kalian itu kayak mendadak. Kenapa? Ya kalau kayak gitu ya bukan strategi, bro, itu judi namanya. Strategi yang beneran jalan itu tuh konsisten bikin konten yang niat ya, sambil ngerti aturan mainnya, kayak yang baru aja kita bahas tadi. Dan soal riset di balik konten yang niat itu ya kan, aku bakal kasih tahu tools yang aku pakai gitu buat mempercepat prosesnya. Biar teman-teman itu bukan cuman ngejar angkanya gitu, tapi ya bisa beneran riset dulu lah sebelum upload video. Maka ini saat yang pas banget teman-teman buat pakai vidIQ, karena tools itu bisa bantu kalian buat nemuin keyword yang lagi dicari orang, ngecek seberapa kompetitif topik yang mau kalian angkat, sampai bikinin draft, judul, dan hashtag dalam hitungan detik. Jadi waktu kalian bisa lebih banyak kepake, guys, buat bikin kontennya sendiri, bukan habis di riset manual. Dan aku bakal kasih tahu ya fungsi-fungsinya itu apa aja. Dan tentu saja ini aku aksesnya bakal di versi mobile, karena akan sangat memudahkan banget teman-teman. Cukup pakai link di deskripsi di bawah biar kalian bisa langsung akses ke vidIQ-nya, oke? Jadi kalau misalkan teman-teman itu klik link di deskripsi di bawah, kita tuh bakal dibawa ke halaman yang seperti ini, guys. Yaitu halaman dari vidIQ-nya. Teman-teman itu bisa yang namanya langsung daftar aja ya kan, karena ini bisa dipakai secara gratis gitu. Dan kalau kalian itu pakai link yang ada di bawah, nanti teman-teman bisa lihat nih, seperti yang ada di layar ya. Kita itu bisa dapat 20 kredit ya, kalau misalkan login gitu secara daily, yang nantinya kredit-kredit ini itu bisa digunakan untuk berbagai hal. Misal audit channel buat find niche, bikin thumbnail baru, bikin ide baru, bikin klip, AI shorts, temuin B-roll, AI voice over, clone my voice dan juga compose video. Dan kalau kita lihat lagi di sini tuh ada feed ya kan, ada optimize, ada resource, dan kalau kita lihat resource-nya ini ada banyak banget teman-teman. Dan menurutku ya, ini jujur li teman-teman, dari semua tools YouTube analitik yang memudahkan untuk yang namanya nemuin keyword ya kan, nemuin ide dan sebagainya, vidIQ itu aku taruh di paling atas. Ini menurutku sendiri karena aku juga make gitu. Dan kalau kita lihat-lihat ya tuh, ada yang namanya keyword call Casey, Animal Casey, terus IDP dokumentari, dan kita kan lihat outlier video-video di sini ada banyak banget ya kan. Ada tutorial nih, how to grow on YouTube, tips untuk kreator baru ya. Tuh, kita bisa lihat view-nya dan kita bisa lihat video ini dibikin 1 tahun yang lalu. Ada juga yang dibikin tuh 3 tahun yang lalu dan sebagainya. Terus kita juga bisa scroll lagi, kita ngeliat outlier shorts-nya. Di outlier shorts ada beberapa video-video yang ini bisa kita gunakan juga untuk ide kita. Kalau misalkan nih kita nge-stuck, wah sepertinya aku butuh ide untuk konten baru seperti apa yang harus aku lakukan gitu ya kan. Nah kita bisa pakai yang namanya research ini gitu untuk ngelihat beberapa ide-ide channel atau ide-ide video untuk kita bikin konten berikutnya gitu. Dan ya kita bisa cek keyword. Nah ini keyword ada banyak banget teman-teman ya. Ada yang very low, low, medium. Dan kalau misalkan kita itu pengen ngelihat lebih banyak lagi keyword, maka yang namanya unlock with boost-nya. Kayak gitu aja sebenarnya. Lalu ada video di sini teman-teman. Nah ini sebenarnya video tuh video yang bisa kita lihat ya,
yang tadi ya teman-teman ya. Ini kita bisa filter juga ya kan, view, outlier, subscriber, country dan sebagainya tuh. Kita bisa lihat dan pilih negaranya. Ada all country, ini Australia, Kanada ya kan. Terus United Kingdom dan United States. Jadi bisa kita pilih sebenarnya gitu. Ini memudahkan kita sih ya kalau misalkan teman-teman nih pengen bikin konten bahasa Inggris ya. Tapi bingung, konten apa yang bisa aku bikin? Pertama, tentu kita harus tahu apa yang kita suka ya kan. Kalau itu kita suka, kita pengen bahas ya kan. Dan itu juga relate buat orang atau target market kita, ya itu bisa kita bahas gitu. Nah, kita scroll ke bawah, nih ya kan, ada banyak banget. Cuman kalau kita pengen lihat lagi ya kan, untuk unlimited outlier video, kita harus unlock with boost dulu gitu. Ada shorts di sini teman-teman. Ini shorts ya, yang tadi ya, tuh. Ada juga di sini channel. Ini sebenarnya kalau kita ngeliat di channel itu akan muncul beberapa. Ada channel Tamari, Meobits, Youngster Tai, DH Talks, SHO3Z, dan Metanza Mafia Fedora. Nah, ini beberapa channel-channel tertentu dan ada pilihan thumbnail di sini. Nah, pilihan thumbnail ini tuh kita bisa gunakan untuk yang namanya ide konten gitu. Atau ide thumbnail kita. Loh bang, berarti kamu nyuruh kita untuk niru orang. Bukan niru orang, tapi kita lihat seperti apa ya kan thumbnail orang itu. Nanti kita itu bisa bikin thumbnailnya gitu loh. Maksudnya kayak thumbnail dari channel lain bisa kita jadikan inspirasi untuk thumbnail kita. Tapi jangan ikutin plek-ketiplek. Jadi kita bisa bagaimana sih mereka itu naruh gambarnya, warnanya apa aja sih yang itu relevan dan juga bikin orang itu ngeklik atau apa ya istilahnya yang itu high CTR gitu-gitu maksudnya. Kita lihat ya kan, seperti ini, how to cook, ya kan, nih main game nih kayaknya, nih main Roblox. Ini channel-channel Roblox nih, ya banyak lah di sini teman-teman ya, gitu. Dan kalau misalkan ya kan kita unlock with boost teman-teman ya, nah ini ada harganya, ada monthly, ada yearly di sini guys. Tapi kalau saran aku sendiri, teman-teman itu jangan langganan di versi desktopnya, coba versi mobile-nya gitu. Biar mempermudah karena pembayaran versi mobile itu dia bisa pakai GoPay. Aku sendiri pembayarannya versi mobile juga pakai GoPay, jadi teman-teman tuh bakal lebih mudah lah untuk pembayarannya. Karena kalau misalkan kita itu pakai yang desktopnya, itu harus pakai yang namanya kartu kredit dan sebagainya kan. Tapi coba kita lihat deh kalau pakai yang versi mobile-nya. Nah, di sini teman-teman itu ada versi mobile ya. Kalian bisa lihat ya, ini ada boost dan ada yang max tuh. Ini harga bulanannya kalau yang max itu segini ya, Rp799.000. Nah, untuk yang tahunannya yang max ini harganya Rp7.999.000 gitu. Dan ini bisa dibatalin kapan aja kalau misalkan mungkin teman-teman ngerasa, wah kayaknya kita pakai yang boost aja deh ya kan. Batalin yang max bisa pakai yang boost. Dan kalau kita lihat yang boost itu harganya tuh ya kan. Nah, ini dia ngasih perbedaan-perbedaannya teman-teman. Jadi ya tuh, yang gratis itu dapat 150 kredit, yang boost dapat 2000 kredit. Dan yang gratis ini sebenarnya fitnya dipersonalisasi dan terbatas seperti yang kalian lihat tadi di versi desktopnya ya kan. Dan yang boost nggak terbatas. Skor video juga dikasih ya kan 2 per seumur hidup ya. Sedangkan yang boost nggak terbatas. Kalau yang gratisan itu riset kata kuncinya 3 per pencarian. Yang boost itu juga nggak terbatas. Outliernya kalau yang gratis 6 per pencarian. Kalau yang boost ini nggak terbatas. Dan harganya juga jauh lebih murah dibandingkan yang max. Dan menurutku teman-teman jauh sih harganya ya kan. Kalau yang bulanan jadi Rp299.000. Ini untuk yang boost. Kalau yang tahunan, ini yang boost harganya Rp3.499.000 per tahunnya. Dan teman-teman bisa gunakan data-data yang disediakan sama vidIQ ini ya untuk ngebantu berbagai hal ya, kayak misal cari ide konten, terus ngasih hashtag dan coba untuk riset keyword. Dan menurutku ini akan sangat memudahkan sekali gitu loh untuk kita itu bisa mempercepat proses nyari ide itu tadi sebelum kita itu action buat bikin konten di YouTube. Jadi, kalau ada yang menurut kalian kayaknya kurang dibahas deh bang di video ini, atau teman-teman tuh pengen nambahin detail lainnya ya kan, coba bagiin aja di kolom komentar. Karena tentu saja di channel ini kita bakal bahas soal AI, productivity, dan juga berbagai hal mengenai side hustle lainnya. Apalagi YouTube guys, konten kreator ini bagi saya termasuk side hustle saya juga gitu kan. Dan perubahan penting ini bikin kita harus semakin niat untuk bikin konten. Jadi jangan cuma ngejar angkanya doang teman-teman. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan juga subscribe biar kalian itu tidak ketinggalan info kayak gini lagi ya. Dan tentu saja, sampai jumpa lagi di video berikutnya.